dan tidak ada pilihan untuk lawan untuk menyerang. Tapi yang jadi masalah dia bingung untuk menyerang dengan apa? Karena jam terbangnya Jam belum terbang. dibilang sama percobaan aja terus ya dari laut. Kita lihat dia satu sangat mudah. Kaki kiri yang itu dia T lagi ya. T lagi kesulitan dari atlet pemula demikian. Apakah ini penting? Sah lagi. Sah lagi. Jadwal Ya, sah. dari pencak silat dan benar sekali medali. Sarah Tria Monita, atlet pencak silat meraih medali emas pada Asian Games 2018. Kedatangan Sarah Tria Monita disambut sukacita oleh dosen dan rekan-rekan kampusnya. Yang pertama, perkenalkan Mbak Sarah, saya ini Bahrul Ulum, salah satu guru olahraga di SMK Negeri 1 Bangil, sekaligus mahasiswa S2, juga sekaligus pernah menjadi penanggung jawab O2SN tingkat provinsi campur pencaksilat. Jadi kemarin saya mau disuruh tugas saya dalam mewawancarai atlet yang pernah juara internasional. Kebetulan saya kan akrab sama Pak Boyke kalau sekretaris IPSI Jawa Timur. Kira-kira mungkin nanti Google Form yang ngisi untuk masalah biodata mulai dari perjalanan jenengan Mbak Sarah, misalkan mulai dari Gimana bisa diulang? saya kasih Google Form mengisi biodata jenengan mulai karir, kemudian kemungkinan pernah di perguruan mana, kemudian aktivitasnya mana, kemudian prestasi mulai dari tingkat mungkin Jawa Timur, nasional, bahkan internasional yang pernah dicapai. Kira-kira ini kan nanti berhubungan dengan karakterasikan sebagai peneliti. Kenapa kok biodata? Apa namanya? Biar kami tahu bisa menjelaskan kepada anak didik saya atau bahkan ke anak didik teman-teman saya yang nanti yang saya presentasikan sebagai role model ini atlet yang berhasil, kemudian memiliki karakter dan kepribadian seperti ini. Jadi itu yang kami sampaikan nanti. Karakter dan kepribadian ini tidak lepas dari mulai kegiatan mulai dari kecil, kemudian dari orang tua, kemudian religi ya. Mungkin tidak lepas dari kegiatan itu, kedisiplinan mulai dari kecil sampai menjadi atlet yang profesional itu kan nanti bisa diceritakan Mbak Sarah. Yang pertama Mbak Sarah, kira-kira saya awal pertama mungkin jenengan bisa menjelaskan tentang biodata jenengan dulu. Saya persilakan mulai dari nama, alamat, orang tua, kemudian pernah juara apa saja. Gitu. Ini alamatnya alamat domisili apa alamat KTP? Alamat jenengan kalau domisili di mana sekarang? Di Samarinda. Oh di Samarinda. Kalau KTP? KTP-nya di Surabaya. Oh KTP-nya di alamat KTP aja. Oh, sekarang di Samarinda sekarang? Iya. Oh kemarin malam saya mau nyampe ke Surabaya, ternyata ada di Samarinda. Ya wes, ya monggo diceritakan Ge. Ya, perkenalkan nama saya Sarah Tria Monita, tanggal lahir 31 Mei 1995, alamat rumah di Jalan Banyu Urip, Kidul 2, Molen 3, nomor 88, Surabaya. Prestasi saya di remaja, juara Popnas, juara 1 Popnas, juara 1 Popwil, juara 1 Popda, juara 3 Asian School Game. Itu pertandingan saya remaja dan alhamdulillah dapat medali semua. Dan di dewasa tingkat mahasiswa kejurnas PPLM 2 kali di Ternate dan Surabaya, alhamdulillah juara 1. Pomda di Malang dan di Kediri, alhamdulillah juara 1. Pomnas di Yogyakarta, alhamdulillah juara 1. Dan Asian University Game, Pom ASEAN di Palembang, alhamdulillah juara 1, Indonesia tuan rumah. Terus buat di kejurnas remaja 2014 saya juara 3. Terus Prapon 2015 saya juara 1 di Kaltim. Pon 2016 di Jawa Barat saya juara 2. Prapon Jakarta kemarin 2019 saya juara 2 karena final enggak main. Ya. Terus Pon Papua juara 1. Ya, lanjut. Terus buat di internasionalnya di dewasanya juara 3
SEA Games Malaysia juara 3, juara 1 kejuaraan dunia 2016, terus juara 1 Belgia Open 2017, 2018 juara 1 juga dan pesilat terbaik di Belgia Open, pesilat terbaik putri. Terus kejuaraan di Korea 2017 alhamdulillah juara 1 juga. Dan Asian Games alhamdulillah juga juara 1. Asian Games juara 1. Kalau Asian Games dulu itu memang benar dapat berapa itu? 1,5 alhamdulillah. 1,5. Alhamdulillah. Iya, Mbak Tara, mungkin itu masalah apa namanya biografi ya. Saya tuh melihat tuh sampai kalau mencatat tuh kayaknya sulit banget saking banyaknya prestasi. Kan itu tidak terlepas dari kegiatan mulai remaja atau mulai awal. Iya. Kira-kira Mbak Sarah itu bergabung atau suka dengan pencak silat itu mulai umur berapa? Kemudian Sarah itu ikut silat di tahun 2010, malah di awal SMA. 2010. Oh, di awal SMA 2010 ya. Iya. Tapi dulu Sarah itu dari kecil memang orang tua Sarah kan guru olahraga dan kebetulan mama juga atlet. Oh iya. Tapi kalau mama atletnya voli. Jadi dulu Sarah tuh di SD kelas 1 ikut bulu tangkis, ikut basket, ikut renang, ikut jujitsu. Tapi yang paling lama itu voli. Voli itu di SD, ya SD kelas 3 sampai SMP. SMP kelas 3 itu Sarah voli, dan di voli mungkin nggak ada perkembangan, prestasi juga gitu-gitu aja. Akhirnya Sarah beranikan diri untuk pindah ke pencak silat dan alhamdulillah sekarang suksesnya di pencak silat. Di pencak silat ya? Iya. Itu langsung gabung atau misalkan ikut perguruan apa awal? Oh, ikut perguruan Sawung Galing. Sawung Galing ya? Sawung Galing Surabaya? Oh. Iya. Sawung Galing Surabaya. Gini Mbak Sarah, kebetulan kalau saya ini kan sebenarnya bukan ya pernah ikut tanding pencak silat gitu aja. Kemudian saya sudah aktif di, mungkin bukan aktif ya, hanya membantu di Pagar Nusa gitu aja. Oh ya. Mbak Sarah, misal kira-kira Mbak Sarah latihan mulai kecil itu kira-kira dalam waktu seminggu berapa hari latihannya, kemudian berapa jam latihannya khusus pencak silat ya? Oh, kalau di pas pencak silat dari 2010 tuh kebetulan saya masuk di Smanor. Oh, di Smanor ya, Sidoarjo berarti ya? Ya. Jadi masih ingat kepala sekolah? Masih ingat kepala sekolahnya? Enggak. Nggak ingat. Kalau sekarang sih Pak Zainal. Kalau dulu lupa. Iya, itu akrab sama saya. Oh. Kepala sekolah sekarang. Oke. Ya. Monggo. Lanjut. Jadi awal ikut silat itu ya di Smanor itu. Jadi ya latihannya sehari 2 kali. Kadang sehari 3 kali. Sehari 3 kali ya? Iya, kadang sehari 2 kali, sehari 3 kali. Kalau dari pelatih itu sehari 2 kali. Sehari 3 kali? Kalau dari pelatih 2 kali. 2 kali, ya. Kemudian kalau yang nambah sendiri ya ada sekali tuh. Jadi sehari bisa 2, ya. Bisa 2 sampai 3 kali yang dari pelatih itu pagi sama sore. Pagi sama sore. Iya. Kebetulan saya tahun 2018 mendaki Pengjab O2SN tingkat SMK provinsi. Saya penanggung jawabnya, kemudian acaranya di Semanor. Oh, gitu. Ya. Gini Mbak Sarah, kalau kita flashback ke belakang, mulai kecil ya, kita tidak lihat pencak silat aja ya, karena mulai kecil karena jenengan dilahirkan di keluarga olahragawan. Kalau saya bilang, walaupun yang ayah memang guru olahraga, kemudian yang ibu atau mama itu memang atlet voli ya. Nah, kira-kira wejangan atau saran apa yang mulai kecil diberikan ke Sarah dari orang tuanya? Ya nggak ada sih sebenarnya ya,
Karena dulu sering diajak ngelatih voli, diajak olahraga, jadinya ya pengen masuk ke dunia olahraga aja. Soalnya kakak juga dulu atlet. Oh gitu, gitu. Ya, Berarti ya jadi sering dengan dunia olahraga, jadi ya pengen ikut olahraga aja gitu. mulai kecil sudah ikut olahraga itu setiap hari latihan atau kayak gimana? Mulai kecil di Ya luar mungkin konteks setiap hari sebelum ya diajak-ajak mama latihan-latihan voli gitu aja. itu Mama ngelatih latihan ya. voli, Oke. ikut gitu. Oke. Setelah diikut misalkan latihan mulai kecil kemudian sampai hijrah menuju ke tahun 2010 menjadi itu kalau 2010 itu mulai ikut pencak atau langsung disekolahkan ke Semano? Ikut dulu, awalnya ikut dulu pencak silat, habis itu baru masuk Semanur. Oh masuk Semano, beasiswa ya itu mulai SMP berarti? SMP Ya, menuju SMA, mulai SMP tadi iya, beasiswa kan berarti Mbak Sarah ikut pencaknya sebelum SMA kan? iya kelas 3 SMP. Itu tahun berapa? Iya 2010 itu. 2010 langsung Iya, Semano ya? kan 2010 masuk SMA-nya kan bulan Juni kah Juli itu. Nah, sekarang Ya. ikutnya di awal-awal bulan. Oh gitu, langsung ya. Oke. Oh iya Mbak Sarah, kalau kita lihat misalkan kan di karakter itu ada disiplin, kerja keras, kemudian sportivitas, optimisme, kerja sama tim. Kalau misalkan membentuk karakter kan, misalkan yang dicanangkan oleh Menpora untuk menjadi berhasil atlet itu kan salah limanya. Kalau sebut salah limanya itu kan ada disiplin, kerja keras, sportivitas, kemudian optimisme, kerja tim. Kira-kira kalau Mbak Sarah yang paling berkesan untuk masalah karakter itu menurut Mbak Sarah yang mana kira-kira? Kalau disiplin itu bentuknya kayak gimana? Kalau bentuknya disiplin tuh ya kita kalau latihan harus tepat waktu. Kita sadar diri dengan diri kita sendiri gitu. Jadi seumpama kita mulai latihan jam sekian, sebelum jam sekian kita udah ada di tempat latihan. Mulai kalau bisa pemanasan duluan. Jadi sadar dengan dirinya sendiri aja. Seumpama kalau mau latihan masuk ke inti, kita badannya harus panas betul gitu kan, pemanasannya harus lama, kita ya harus mulai duluan. Disiplinnya ya tepat waktu, latihan, makan, istirahat, itu disiplinnya. Oke. Kalau keras kalau kerja keras menurut Mbak Sarah gimana? Yang Ya usaha dari diri sendiri aja. Kalau usaha kerja dari keras sendiri sih ya? usaha dan kesadaran dari diri sendiri, usaha. Kesadaran dari diri ya. Iya. Kemudian kalau yang diketahui untuk sportivitas menurut Mbak Sarah itu apa kira-kira? Ya sportivitas ya harus terima menang kalahnya kita. Soalnya kan gitu kita ya. cuma berusaha, takdir kan udah ada yang ngatur gitu. Berarti Dan menjadi ya jangan curang aja lah ya. oh jangan curang ya. Iya. Istilahnya oke. Sportivitas itu jangan curang, pokoknya siap kalah, siap menang. Menjadi atlet itu Iya. siap. Oke. Kalau Mbak Sarah tidak lepas dari prestasi yang selama ini, bahkan saya nulis saja itu sampai kebingungan ya. Kira-kira saking banyaknya prestasi ya, mulai tingkat remaja sampai dewasa ya. Kira-kira optimisme menurut Mbak Sarah gimana? Optimisme. Apakah itu menjadi atlet profesional atau menjadi prestasi yang baik itu memang optimisme itu penting. Ya gimana ya? Kita tetap optimis aja dengan prestasi-prestasi itu kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi kalau sudah juara ini jangan terlena dengan saat itu gitu. Jadi setelah turun dari podium ya kita mulai dari awal lagi. Oke. Kemudian untuk kerjasama tim. Kalau kita kan individu, jadi ya kerjasamanya sama tim tuh ya sama pelatih, sama pelatih, sama teman-teman yang beda kelasnya itu ya. Jadi kita tetap mendukung, tetap kasih support saat teman latihan, saat teman tanding gitu. Itu kerjasama timnya di situ. Tapi kalau berjuangnya di gelanggang ya berjuang sendiri.
temennya cuma tim cuma bantu sorak-sorak, bantu semangatin. Eh, untuk menjadi atlet yang berprestasi, cerdas itu penting apa? Cerdas. Penting juga sih sebenarnya. Penting ya. Kan cerdas Iya. itu kan berhubungan dengan strategi ataupun kan tidak Iya. pintar, cerdas ya. Iya. Gitu. Kemudian mandiri, menurut Mbak Sarah gimana mandiri? Ya, kita harus mandiri soalnya kita kalau udah di pusatkan di latihan di mana kita harus mandiri dengan diri kita sendiri, ngapa-ngapain sendiri kan jauh dari keluarga gitu. Mungkin kita flashback untuk yang optimisme ya, kemudian semangat atau kerja keras, gigih menurut Mbak Sarah, versi Mbak Sarah gimana? Gigih yang selama ini. Iya, semua itu harus ada, pokoknya semangat, gigih, terus ya optimis aja, semangat, gigih itu tadi, gigih kita harus saat latihan harus punya semangat yang keras, karena kalau udah malas, udah loyo gitu, otomatis akan berkurang. Oh ya, saya akan tertarik flashback ke belakang Mbak Sarah ya, karena kan mulai kecil memang dilatih, itu memang ada Kak titik kejenuhan. Kan kalau biasanya kalau saya ini melakukan aktivitas ya rutin berulang-ulang itu kan otomatis membuat mengalami titik jenuh atau bahkan prestasi pun akan mengalami peak performa, dalam artian itu setelah itu menurun lagi. Kira-kira Mbak Sarah mulai menjadi terjun ke dunia olahraga dalam artian mulai pra remaja menjadi sampai menjadi juara, bahkan juara internasional, itu tidak mengalami kejenuhan apapun atau gimana? Gimana cara mengatasi untuk tingkat kejenuhan? Karena latihannya saya lihat bahkan 3 kali. Pernah nggak lebih sehari latihan lebih dari 3 kali? Pernah sih sehari lebih dari 3 kali pernah. Kalau lagi berat badannya lebih ya. Oh gitu ya. Iya, kadang nambah siang sama malam gitu. Nambah siang sama malam. Iya. Gitu ya. Tapi pernah mengalami rasa titik jenuh apa enggak? Pernah, ya pasti pernah. Soalnya yang kita rutinitasnya latihan terus, jadi ya pasti ada titik jenuhnya. Iya, iya. Ini Mbak Sarah, ini saya lanjut ya. Ini saya sampaikan, ini ada para ahli membagi tipe-tipe masalah kepribadian ya. Kepribadian itu kalau menurut ahli Gerard Hemans itu membagi 3 tipe, Mbak Sarah. Tipe pertama itu adalah, ini saya bacakan karena agak bahasa-bahasa yang enggak terlalu familiar dengan saya, adalah Gapassionerden. Ciri-cirinya adalah mereka akan terlihat memiliki sifat-sifat contoh egois, ambisius, emosional. Kira-kira menjadi atlet untuk menuju prestasi yang baik itu kira-kira butuh nggak jenis kepribadian seseorang atau bahkan atlet itu untuk egois, ambisius, dan emosional? Boleh, tapi jangan terlalu. Jadi harus ada batasannya. Yang berlebihan itu kan nggak bagus. Jadi kadang kita emosional itu kalau dikontrol, di saat kita main posisi kalah, kita harus sadar emosi harus dikontrol, tetap main, dan ambisius untuk menang harus ada. Oke. Ini yang kedua Mbak Sarah, dari kedua saya bacakan semuanya dulu ya. Ada korelerik atau orang yang memiliki sifat atau agresif, pemberani, giat dan bekerja, optimis dan suka dengan hal-hal yang nyata. Yang kedua adalah sentimental, yaitu bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam dan tidak selalu suka ke keramaian. Kemudian nerveusen atau bahasa nervous. Ternyata kalau saya bilang nervous adalah orang yang cenderung mudah naik darah, kemudian atau sering marah, kemudian suka memprotes sesuatu dan tidak mau berpikir terlalu lama. Kemudian phlegmacenty adalah ciri yang mempunyai kepribadian yang biasanya akan memiliki sifat yang lebih sabar, tenang, tekun dan bekerja, mempunyai pemikiran yang luas.
Kemudian Sanguinius adalah seorang yang mempunyai tingkat sifat, yaitu mereka yang cenderung bersifat plan. Kalau ini enggak plan dan dalam mengambil sebuah keputusan ragu-ragu, kemudian dalam melakukan tindakan dan lebih suka menyendiri. Kemudian Amorphen adalah orang yang memiliki kepribadian biasanya bersifat picik, intelektual kurang ya, tidak pragmatis. Mungkin ini enggak masuk dalam Mbak Sarah mungkin. Yang Khalid ada orang yang kolerik adalah sifat yang agresif, pemberani, giat dalam bekerja, optimis dan suka dalam hal-hal nyata. Kira-kira kepribadian ini masuk dalam jiwanya Mbak Sarah apa enggak? Iya, insya Allah masuk. Masuk ya. Iya. Berarti agresif, pemberani, giat, bekerja dan optimis. Kemudian kalau sentimental, ciri-cirinya adalah cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dalam kehidupan alam, dan tidak suka dalam keramaian. Kira-kira masuk apa enggak juga? Kurang ya, kurang masuk ya. 300 poin itu 100, 1 sampai 100. Kira-kira kalau sentimental masuk dalam berapa persen? Kan emosional kan mesti ada kan dalam jiwa manusia atau bahkan atlet itu. 1 sampai 100. 1 sampai 100. Kira-kira sentimental masuk 30. 30. Kemudian nervousen ini cenderung mudah naik darah dan marah, suka memprotes sesuatu dan tidak mau berpikir terlalu lama. Ini kira-kira dalam poin 1 sampai 100, kira-kira berapa yang ada di diri Mbak Sarah? 50. 50. Iya. Berarti sering marah juga. Iya. Kemudian flegmatik adalah ciri-cirinya biasanya akan memiliki sifat yang lebih sabar, tenang, tekun dalam bekerja, mempunyai pemikiran luas, cekatan dan rajin. Memiliki sifat yang lebih sabar dalam bekerja, kemudian tenang, tekun dalam bekerja, kemudian cekatan dan rajin. Kira-kira 1 sampai 100, kira-kira 20. 20. Iya. Oke. Oke. Kemudian kalau Amorphen ini kan tipe kepribadian yang bersifat picik, kurang intelektual, tidak memiliki jati diri, tidak praktis, itu mungkin tidak ada di jiwa atlet yang juara kayaknya. Oke, Mbak Sarah. Kira-kira misalkan ya, saya ingin tanggapan dari Mbak Sarah. Kira-kira kalau saya memiliki kepribadian, saya ini kayak gimana sih selama menjadi atlet juara Asian Games? Gimana? Seandainya kalau saya bisa mendapatkan kata-kata dari Mbak Sarah, kira-kira kepribadian Mbak Sarah dan karakter Mbak Sarah selama menjadi atlet yang juara Asian Games itu kira-kira apa yang ada di diri Mbak Sarah sekarang? Kalau Sarah itu pantang menyerah, selalu berusaha dan yakin dengan kemampuan Sarah. Yakin dengan kemampuan Sarah. Oke. Saya ulang lagi, apa tadi yang pertama? Semangat, berpikir positif, dan yakin dengan kemampuan diri Yakin sendiri. dengan kemampuan. Oke. Yang terakhir kira-kira Mbak Sarah, harapan kira-kira untuk misalkan adik-adik kelas Mbak Sarah, mungkin generasi-generasi yang setelah Mbak Sarah atau yang khusus remaja yang bagi atlet, khususnya atlet pencak silat, apa saran Mbak Sarah tentang untuk menjaga kepribadian dan karakter? Harus kayak gimana? Seperti contoh ya, latihan dalam waktu sehari sampai 3 kali itu nanti akan membentuk karakter. Menurut saya, kira-kira Mbak Sarah saran untuk adik-adik tingkat yang mungkin kelas remaja, mungkin atau yang baru ikut perguruan yang belum lomba, itu nanti bisa menyampaikan saran agar menjadi atlet yang profesional atau berprestasi minimal sampai internasional, kira-kira kayak gimana? Monggo. Terus latihan, tetap semangat, jangan pernah menyerah, yakin dengan kemampuan diri sendiri, dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Oke. Ya.
Untuk Mbak Sarah, untuk menjadi peningkatan fisik dalam artian peningkatan keterampilan untuk menjadi juara dunia. Kira-kira butuh ritme program latihan itu sehari berapa kali latihan dan berapa menit dan berapa jam? Berapa jam atau berapa menit? Kalau sehari latihan tuh 3 kali, pagi 2 jam, siang biasanya 1 jam, nanti sore 2 jam. Oke. Sementara itu Mbak Sarah, nanti gini, saya nanti ngisi buat form jenengan agar diisi kira-kira domisili dan alamat domisili, walaupun alamat domisili dan alamat asli nanti disampaikan ya. Oh iya. Harapan saya suatu saat saya minta lagi informasi tentang ini, nanti Mbak Sarah mau ya. Misalkan saya buat untuk kegiatan kepada guru-guru yang lain agar biar bisa tahu bahwa ini loh atlet yang berprestasi, ternyata kegiatannya seperti ini. Nanti Mbak Sarah juga bersedia, Ge? Ya. Oke, makasih. Ya. Sementara itu Mbak Sarah, saya terima kasih. Nanti saya kasih Google Form untuk pengisian kira-kira apa yang perlu diisi apa, tinggal klik-klik aja. Ngoten nggih? Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.